Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali. Pertanyaan kali ini adalah, apakah keilahian Kristus bersifat Alkitabiah? Dalam video kali ini saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi, saksikan videonya sampai selesai. Selain Yesus sendiri secara spesifik menyatakan dirinya sebagai Allah, para muridnya juga mengakui keilahian Kristus. Mereka menyatakan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri, mengingat dosa adalah perbuatan melawan Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 31, Kolose 3 ayat 13. Juga bandingkan dengan Mazmur 130 ayat 4 dan Yeremia 31 ayat 34. Berhubungan erat dengan klaim ini, Yesus juga disebut sebagai orang yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 2 Timotius 4 ayat 1. Thomas berseru kepada Yesus, "Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Paulus menyebut Yesus Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, dan menunjuk bahwa sebelum Yesus berinkarnasi, Yesus sudah ada dalam rupa Allah. Filipi 2 ayat 5-8. Penulis Ibrani mengatakan tentang Yesus, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya." Ibrani 1 ayat 8. Yohanes mengatakan, "Pada mulanya adalah Firman dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman atau Yesus itu adalah Allah." Yohanes 1 ayat 1. Contoh ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan keilahian Kristus dapat ditemukan di banyak tempat. Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 4, 1 Petrus 2 ayat 6-8, juga bandingkan dengan Mazmur 18 ayat 2, Mazmur 95 ayat 1, 1 Petrus 5 ayat 4, dan Ibrani 13 ayat 20. Namun, yang manapun dari ayat-ayat tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Yesus dipandang sebagai Allah oleh para pengikutnya. Yesus juga diberikan gelar-gelar yang hanya diberikan kepada Yahweh, nama resmi Allah dalam Perjanjian Lama. Gelar penebus dari Perjanjian Lama, Mazmur 130 ayat 7, Hosea 13 ayat 14, digunakan untuk merujuk Yesus dalam Perjanjian Baru. Titus 2 ayat 13, Wahyu 5 ayat 9. Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita, dalam Matius 1. Dalam Zakaria 12 ayat 10, Yahweh berkata, "Dan mereka yang akan memandang kepada Dia," dalam bahasa Inggris, "kepadaku, yang telah mereka tikam." Namun, Perjanjian Baru menerapkan ayat ini kepada penyaliban Yesus. Yohanes 19 ayat 37 dan Wahyu 1 ayat 7. Jika Yahweh adalah yang ditikam dan dipandang, sementara Yesus adalah yang ditikam dan dipandang, maka Yesus adalah Yahweh. Paulus menafsirkan Yesaya 45 ayat 22-23 dengan menerapkannya kepada Yesus dalam Filipi 2 ayat 10-11. Lebih lanjut, nama Yesus digunakan bersama-sama dengan nama Yahweh dalam doa. "Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus." Galatia 1 ayat 3 dan Efesus 1 ayat 2. Jika Kristus tidak bersifat ilahi, ini adalah suatu penghujatan. Nama Yesus disandingkan dengan nama Yahweh dalam perintah Yesus untuk membaptis. Dalam nama berbentuk tunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Lihat pula 2 Korintus 13 ayat 14. Dalam kitab Wahyu, Yohanes berkata bahwa segenap ciptaan memuji Kristus, Sang Anak Domba. Berarti Yesus bukanlah bagian dari ciptaan. Perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dikerjakan oleh Yesus, misalnya saja, Yesus bukan hanya membangkitkan orang mati, seperti tertulis di Yohanes 5 ayat 21 dan Yohanes 11 ayat 38-44, dan mengampuni dosa. Kisah Para Rasul 5 ayat 31 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Dia juga menciptakan
dan memelihara alam semesta. Yohanes 1 ayat 2, Kolose 1 ayat 16-17. Poin ini bahkan menjadi lebih kuat ketika kita mengingat bahwa Yahweh mengatakan bahwa Dia sendirian ketika menciptakan. Yesaya 44 ayat 24. Selanjutnya, Yesus memiliki atribut-atribut yang hanya dimiliki oleh Allah. Kekekalan, Yohanes 8 ayat 58. Maha hadir, Matius 18 ayat 20, Matius 28 ayat 20. Maha tahu, Matius 16 ayat 21. Maha kuasa, Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Mengaku diri sebagai Allah dan membodohi orang untuk percaya bahwa Dia benar-benar adalah Allah sama sekali berbeda dengan membuktikan bahwa benar dirinya adalah Allah itu sendiri. Kristus membuktikan klaimnya dengan banyak mukjizat, termasuk bangkit dari antara orang mati. Beberapa dari mukjizat yang dilakukan Yesus antara lain mengubah air menjadi anggur, Yohanes 2 ayat 7. Berjalan di atas air, Matius 14 ayat 25. Melipat gandakan benda-benda fisik, Yohanes 6 ayat 11. Menyembuhkan orang buta, Yohanes 9 ayat 7. Orang lumpuh, Markus 2 ayat 3. Dan orang yang sakit, Matius 9 ayat 35, Markus 1 ayat 40-42. Bahkan membangkitkan orang mati, Yohanes 11 ayat 43-44, Lukas 7 ayat 11-15, dan Markus 5 ayat 35. Lebih dari sekadar mukjizat, Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati. Sangat berbeda dengan mitos-mitos mengenai mati dan bangkitnya dewa-dewa dalam agama-agama kafir. Tidak ada konsep kebangkitan dalam agama-agama lain, dan tidak ada klaim lain yang mendapatkan konfirmasi dari luar Alkitab sedemikian banyaknya. Menurut Dr. Gary Habermas, paling sedikit ada 12 fakta sejarah yang harus diakui, bahkan oleh sarjana-sarjana bukan Kristen. Yang pertama, Yesus mati disalibkan. Kedua, Dia dikuburkan. Ketiga, kematiannya menyebabkan murid-muridnya kecewa dan putus asa. Keempat, kubur Yesus ditemukan atau katanya ditemukan dalam keadaan kosong beberapa hari kemudian. Kelima, para murid percaya bahwa mereka melihat Yesus yang bangkit. Keenam, setelahnya para murid berubah dari ragu-ragu menjadi orang-orang percaya yang berani. Ketujuh, berita ini adalah inti pemberitaan dari gereja mula-mula. 8. Berita ini diberitakan di Yerusalem. Ke-9, sebagai hasilnya, gereja lahir dan bertumbuh. Ke-10, hari kebangkitan, hari Minggu, menggantikan hari Sabat, hari Sabtu, sebagai hari utama untuk beribadah. Ke-11, Yakub, seorang skeptik, bertobat ketika ia percaya melihat Yesus yang bangkit. Ke-12, Paulus, musuh dari kekristenan, bertobat setelah mengalami pengalaman yang dia percayai sebagai penampakan dari Yesus yang bangkit. Bahkan jika ada orang yang menolak daftar yang terinci tersebut, hanya beberapa dari daftar ini yang dibutuhkan untuk membuktikan kebangkitan dan Injil, kematian Yesus, penguburan, kebangkitan, dan penampakan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 5. Sekalipun ada beberapa teori yang mampu menjelaskan satu atau dua fakta-fakta di atas, hanya kebangkitan yang dapat menjelaskan semuanya. Para kritikus juga mengakui bahwa para murid memang mengklaim mereka melihat Yesus benar-benar bangkit. Baik tipu muslihat maupun halusinasi tidak dapat mengubah orang sebagaimana yang mampu dilakukan oleh kebangkitan. Pertama-tama, apa keuntungannya bagi mereka? Kekristenan bukan hal yang populer pada waktu itu, dan mereka tidak akan memperoleh keuntungan secara keuangan. Kedua, pembohong-pembohong tidak akan mau menjadi martir. Tidak ada penjelasan lebih baik mengenai kerelaan para murid untuk mati secara mengenaskan demi iman mereka selain karena kebangkitan itu benar-benar terjadi. Betul, banyak orang yang mati untuk kebohongan yang mereka kira benar. Namun, tidak ada orang yang bersedia untuk mati untuk apa yang mereka ketahui sebagai tidak benar. Kesimpulannya, Kristus mengklaim bahwa Dia adalah Yahweh. Dia adalah Allah, bukan hanya dewa, namun Allah yang sejati. Para pengikutnya
orang-orang Yahudi yang takut kepada penyembahan berhala percaya kepadanya dan menyebut Dia sebagai Allah. Kristus membuktikan klaimnya bahwa Dia adalah Allah melalui mukjizat-mukjizat termasuk kebangkitan dari kematian yang mengubah dunia. Tidak ada hipotesa lain yang dapat menjelaskan fakta-fakta tersebut. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus dari apa yang Anda saksikan hari ini? Jika demikian, silahkan kunjungi website www.godquestion.org/Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengajaran tentang iman Kristen. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share agar banyak orang menerima kebenaran firman Tuhan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.